bahaya dan pergi menuju mangsanya. Pada saat inilah ia akan membunuh rusa kecil itu ketika raungan keras. Seekor beruang besar muncul untuk menyerang bayi simpanse. Ayah simpanse bergegas untuk berhenti di depan bayi simpanse. Setelah mengaum, bawahannya, Koba, berlari dari jauh. Lompatan dengan seluruh orang dan tombaknya ditembak jatuh tepat ke bagian belakang kepala beruang. Dan begitu saja seekor beruang besar dijatuhkan. Ini adalah hutan tempat simpanse hidup. Di film sebelumnya, manusia menciptakan obat yang membuat kecerdasan simpanse meningkat drastis. Dan populasi manusia dalam 10 tahun terakhir telah menurun tajam. Caesar memimpin simpanse yang tinggal di hutan Muir. Tapi semua hal baik rusak oleh orang yang selamat. Suatu hari Blue Eyes dan temannya pergi memancing. Tetapi ketika keduanya dengan gembira tertawa dan berkata mereka akan pulang, seorang manusia muncul di depan mereka. Kedua simpanse belum pernah bertemu manusia sebelumnya, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu juga sangat ketakutan dan mengeluarkan senjatanya, memecah kesunyian hutan. Caesar yang sedang tidur juga terbangun, dia tahu ini adalah suara yang seharusnya tidak ada di hutan. Pada saat ini, suara aneh terdengar di sekitar, diikuti oleh segerombolan simpanse yang mengelilingi kerumunan. Malcolm dan yang lainnya ketakutan. Lalu Caesar dengan marah meraung pergi. Kerumunan sangat ketakutan sehingga mereka lari dengan cepat, bahkan jika mereka menjatuhkan ransel mereka bahkan tidak bisa mengambilnya. Caesar menyuruh Koba untuk mengawasi orang-orang itu. Dan Malcolm, setelah kembali ke markas, melaporkan situasinya ke Dreyfus. Ternyata energi yang dibutuhkan manusia hampir habis, Dreyfus mengirim Malcolm untuk mencari stasiun pembangkit listrik tenaga air tua. Hasilnya tidak ditemukan, karena dia memasuki wilayah simpanse, langsung diusir. Tapi sekarang alarm berbunyi lagi, Malcolm berlari ke observatorium. Pemandangan di depan mereka membuat mereka sangat terkejut. Di depan gerbang berkumpul ribuan simpanse. Lalu dia perlahan berjalan keluar dari gerbang kota. Karena dia merasa pemimpin simpanse ini memiliki aura integritas. Kemudian Caesar berbicara dan semua orang kagum karena dia bisa berbicara. Caesar mengatakan dia tidak ingin perang tetapi jika orang ingin bertarung, mereka akan mengikuti sampai akhir. Ternyata Caesar tidak ingin perdamaian yang diperoleh dengan susah payah hancur, jadi dia tidak ingin memulai perang. Tetapi hanya ingin menunjukkan kekuatan mereka agar lawan mengerti bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengganggu wilayah mereka. Tetapi manusia adalah hewan yang unggul, bagaimana bisa begitu mudah untuk tunduk pada simpanse? Melihat energinya hampir habis, Dreyfus memutuskan untuk membuka gudang senjatanya untuk menghancurkan simpanse. Tapi Malcolm ingin mencari simpanse untuk diyakinkan. Karena jika memulai perang, banyak yang akan terbunuh. Dan begitu saja, mereka kembali ke wilayah simpanse. Malcolm memutuskan untuk naik gunung sendirian untuk mengungkapkan ketulusannya. Segera simpanse membawanya dan melemparkannya ke depan Caesar. Dihadapkan dengan simpanse yang tidak ramah, Malcolm gemetar saat dia menyatakan tujuannya. Dan pimpin simpanse ke pembangkit listrik. Caesar menyetujui permintaannya tetapi tidak diperbolehkan membawa senjata. Karena Caesar tahu bahwa jika dia tidak setuju, orang pasti akan menggunakan senjata untuk menyerangnya. Ini yang tidak ingin dilihat. Tapi Koba berpikir lebih baik mengambil kesempatan manusia kehabisan energi untuk menghancurkan mereka. Melihat tatapan sengit Caesar, perlahan-lahan keluar. Tapi benih kebencian di hatinya sedang tumbuh. Tetapi ketika orang sedang memperbaiki pembangkit listrik, tiba-tiba terowongan itu runtuh. Kemudian gempa bumi menyebabkan kelompok Malcolm terkubur. Seekor simpanse menyerbu ke gudang senjata manusia, ketika ia berkeliling untuk melihat, sebuah omelan datang dari belakang. Seseorang yang memegang pistol perlahan mendekat dan memanggil orang lain untuk datang. Dua orang yang melihat simpanse tidak berani gegabah karena tidak mudah untuk dihadapi. Dan simpanse juga sangat gugup, dia mengerti bahwa senjata mereka dapat membunuhnya. Ketika kedua belah pihak tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, ekspresi lucu simpanse meredakan suasana tegang. Keduanya juga lengah dan menyuruhnya pergi cepat. Tapi kejujuran itu kuburan mereka. Caesar memimpin simpanse untuk menyelamatkan Malcolm. Setelah kecelakaan itu, Malcolm sangat berterima kasih kepada Caesar. Dan anak Caesar juga sangat ingin tahu tentang manusia, Ellie juga sangat menyukai simpanse ini. Kemudian bayi simpanse berlari ke kotak peralatan, pemandangan yang bagus rusak. Seorang pria meneriakinya dengan keras dan melambaikan tangannya untuk mengejar simpanse. Blue Eyes menghentikannya dari mengambil tindakan terhadap saudaranya. Pria itu mengambil pistol dari kotak dan mengarahkannya ke mata biru. Itu benar, manusia melanggar perjanjian untuk membawa senjata.
Di tengah bahaya, Caesar bergegas mengambil pistol. Dan dengan demikian semua orang diusir dari gunung. Tetapi kemudian Malcolm menolak untuk pergi, dia naik gunung untuk meminta satu kesempatan lagi kepada Caesar. Tapi Caesar sedih karena istrinya sakit, tentu saja dia tidak peduli Malcolm. Tetapi Ellie, setelah mengetahui bahwa istri Caesar menderita penyakit itu, membawakannya antibiotik untuk diminum. Dan Caesar setuju untuk membiarkan Malcolm naik gunung. Tapi hanya untuk 1 hari untuk memperbaikinya dan memastikan simpanse datang membantu. Mereka segera mengejar pria yang membawa pistol ke bawah gunung untuk menghindarinya menyebabkan masalah lagi. Koba melihat simpanse membantu orang memperbaiki stasiun pembangkit listrik tenaga air, jadi dia sangat marah sehingga dia mendorong Alexander ke bawah. Untungnya, Maurice muncul tepat waktu untuk menghentikan Koba. Sekarang Caesar muncul di latar belakang. Koba membagi hubungan antara simpanse lagi, mengatakan bahwa Caesar adalah mata-mata manusia. Caesar sangat marah setelah mendengar ini. Itu menyebabkan masalah lagi dan lagi, Caesar harus menghukumnya. Caesar melompat dan memukul Koba dengan keras. Simpanse. Tidak bunuh, simpanse. Ini selalu menjadi moto Caesar. Koba sekali lagi mengangkat tangannya dan memohon pengampunan dan pergi dengan enggan. Tidak mengenal kejujuran, sehingga api kebencian membara. Sekarang Maurice menyeret tubuhnya yang berat ke tenda manusia. Alexander tiba-tiba melihat simpanse besar duduk di depan tenda dengan ekspresi yang sangat imut. Terlihat di buku punya dia. Kemudian pemandangan yang menakjubkan terbentang di depan mata. Jadi pemandangan yang menakjubkan muncul di depan mata seekor simpanse yang duduk di rumput membaca buku. Malcolm dan istrinya juga senang melihat ini. Sulit membayangkan manusia dan simpanse bisa hidup bersama dengan begitu damai, tapi kebaikan itu tidak bertahan lama. Ada 2 pria yang sedang minum saat itu, Koba tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah mereka. Mereka berdua segera waspada, tetapi ketika mereka melihat simpanse yang mereka kejar, mereka lengah. Koba berpura-pura menjadi lelucon yang membuat mereka berdua tertawa tanpa henti. Pada saat ini, Koba mengambil pistol untuk bermain, mereka berdua tidak menyadarinya. Tetapi ketika pistol di tangan Koba terangkat, gelombang peluru membawa seorang pria pergi. 1 orang yang tersisa tidak lolos. Adakah ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Koba pada akhirnya? Dan stasiun pembangkit listrik tenaga air berkat upaya manusia dan simpanse bersama-sama, perbaikan telah selesai. Semua senang dengan keberhasilannya. Malcolm dan Caesar juga membentuk rasa saling percaya. Pria di bawah gunung melihat cahaya di atas dan tersenyum bahagia. Baru saja menyalakan rokok, tiba-tiba Koba muncul dan menyerangnya. Rokok itu menjadi rokok terakhir dalam hidup. Dan di Gunung Caesar mengundang semua orang ke gunung tertinggi untuk melihat lampu di kota. Sementara manusia dan simpanse menikmati waktu yang menyenangkan, Koba mengirim bawahannya untuk menyalakan rumput di atas api. Caesar secara tidak sengaja melihat ke bawah tebing dan tiba-tiba melihat Koba. Tetapi karena terlalu gelap, ketika dia mengambil pistol untuk menembak, Caesar menyadari bahayanya. Kegelapan malam yang tenang dipecahkan oleh tembakan. Hanya melihat tubuh Caesar perlahan jatuh ke tebing. Kelompok simpanse sangat panik. Pada titik ini, mata biru menemukan pistol di tebing dan membawanya ke simpanse. Maurice melihat bahwa situasinya tidak benar dan menyuruh Malcolm dan yang lainnya untuk melarikan diri. Semua di luar kendali. Koba mengangkat senjata manusia, itu menghasut simpanse manusia untuk membunuh pemimpinnya, membakar hutan. Kemudian itu memimpin simpanse menuju pangkalan manusia untuk menyerang. Simpanse tidak tahu bahwa Koba adalah dalangnya, kegelapannya lebih jauh melampaui manusia. Manusia melihat ribuan simpanse datang menyerang dan panik. Mereka menyerang gudang senjata terlebih dahulu. Setelah menerima berita itu, Dreyfus juga buru-buru mengatur seseorang untuk melakukan pekerjaan defensif. Simpanse menggunakan daya tembak mereka untuk menyerang, perang secara resmi dimulai. Sejak dahulu kala, serangan terhadap kota akan menyebabkan banyak korban, dan simpanse tidak terkecuali. Tapi bagaimana simpanse bisa menembakkan senjata lebih baik dari manusia? Beberapa saat kemudian sekelompok simpanse jatuh. Blue Eyes melihat simpanse jatuh, sekarang dia mengerti mengapa ayahnya tidak ingin memulai perang. Dan Koba melihat simpanse jatuh satu persatu jatuh dan marah. Dia memegang senapan mesin dan bergegas ke depan, manusia juga ditekan olehnya. Koba sangat pandai bertarung. Tetapi apakah itu menyebabkan perang ini pada akhirnya untuk masa depan simpanse atau untuk membalas dendam pada manusia yang memperlakukannya dengan buruk di masa lalu?
Dreyfus melihat semua orang di sekitarnya jatuh satu persatu dan sangat marah. Dia mengarahkan pistol ke tangki minyak dan menembak melalui tangki minyak yang meledak membuat medan perang seperti poros bumi. Koba memimpin simpanse melalui lautan api untuk masuk ke dalam. Ketika mereka bersenang-senang, ledakan keras menyebabkan simpanse yang tak terhitung jumlahnya mati. Koba terkejut, dia berbalik untuk melihat sebuah tank perlahan mendekat. Koba segera melompat ke tangki dan dengan cepat menangani keduanya di dalamnya. Akhirnya, berkat dukungan tank, gerbang akhirnya rusak. Pangkalan manusia runtuh, pertempuran dengan korban yang tak terhitung jumlahnya ini juga untuk sementara berakhir. Keluarga Malcolm di dasar tebing menemukan Caesar terluka. Mereka mencoba yang terbaik untuk membawanya di van dan menemukan bahwa itu semua disebabkan oleh Koba. Ketika mereka melihat pangkalan itu penuh dengan asap dan api, mereka tahu itu tidak aman. Tiba-tiba Caesar sepertinya melihat sesuatu, disuruh menghentikan mobil, ternyata itu adalah rumah yang ditinggalkan. Tempat ini penuh dengan kenangan masa kecil Caesar. Karena Caesar terkena peluru, Malcolm memutuskan untuk kembali ke markas untuk mendapatkan peralatan bedah. Malcolm menghindari bahaya untuk mendapatkan kembali alat itu, dan secara tidak sengaja bertemu Blue Eyes. Blue Eyes melihat ayahnya hidup dan sangat bersemangat. Caesar mengatakan kepadanya bahwa semua ini karena Koba. Operasinya berhasil. Dan Caesar dari Blue Eyes mengetahui bahwa Koba ingin menjadi penguasa, jadi dia mengunci semua simpanse yang setia kepada Caesar. Caesar juga menyadari kesalahannya. Berkali-kali dia memaafkan Koba membuat Koba ingin mengkhianatinya. Blue Eyes tiba-tiba omong, "Ayah, biarkan aku membantumu." Caesar menyadari bahwa melalui banyak hal telah membuat Blue Eyes lebih dewasa. Dan sekarang Koba menyuruh simpanse untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi simpanse itu berkata Caesar tidak akan melakukan itu. Koba dengan marah menyeretnya ke lantai 2 lalu mengambilnya dan melemparkannya langsung ke bawah. Setelah jeritan simpanse malang itu jatuh, Koba memberitahu semua orang bahwa Caesar sudah mati, sekarang saatnya. Semua prajurit sangat ketakutan, tidak ada yang berani melawan. Semua manusia terjebak dalam sangkar oleh Koba. Di masa lalu, manusia juga mengunci simpanse seperti ini. Blue Eyes tunggu saat Koba ke gunung, dan diam-diam memberitahu Maurice. Dalam kegelapan, selamatkan simpanse yang setia. Pada saat ini, Caesar melihat benda-benda yang dikenalnya di rumah dan sangat bingung. Mendeteksi camcorder, ketika dibuka untuk melihat. Ini adalah video ketika dia masih muda, pemiliknya mengajarinya bahasa isyarat. Mata Caesar dipenuhi air mata setelah bertahun-tahun takdir membawanya kembali ke sini, tetapi pemiliknya tidak ada lagi. Luar mentransmisikan suara. Caesar melihat bahwa Blue Eyes memimpin simpanse kembali. Dan mengetahui bahwa semua simpanse berada di menara yang tinggi. Malcolm kemudian memimpin Caesar di sepanjang terowongan ke menara, tetapi di tengah jalan, dia bertemu Dreyfus. Malcolm, alihkan perhatian Dreyfus dan tunjukkan pada Caesar jalan agar mereka bisa datang sendiri. Caesar dengan tubuh lemahnya untuk memanjat menara tinggi. Di bawah kesaksian simpanse Caesar dan Koba bertemu. Tanpa banyak kata, dua simpanse bergegas ke pertempuran hidup atau mati. Tapi Caesar baru saja selesai operasi, bukan saingan Koba. Caesar harus menghindar, meskipun dia lemah, dia masih berhasil melawan. Lalu Caesar mencari kesempatan untuk memukul luka Koba. Dan Koba sangat marah sehingga dia membalikkan rak besi, menyebabkan menara runtuh. Untung mereka berdua cepat meraih rantai besi. Dan perang berlanjut. Dan Dreyfus di bagian bawah menara telah memasang sejumlah besar bahan peledak C4 untuk menghancurkan semua simpanse. Malcolm berlari untuk menghentikannya. Dia mencari kesempatan untuk mendapatkan pistol, untuk mengancam Dreyfus berhenti dan mengatakan akan ada kesempatan. Tapi Dreyfus, yang dibutakan oleh kebencian, memutuskan untuk meledakkan bom. Malcolm dengan cepat melarikan diri, ledakan keras menyebabkan menara runtuh sepenuhnya. Caesar dan Koba juga didorong ke bawah. Caesar berdiri dan melihat banyak rekan yang jatuh di sekitarnya dan patah hati. Dan mencoba menyelamatkan simpanse yang masih hidup di reruntuhan. Dan Koba berbalik dan mengangkat balok besi pada para simpanse. Apakah Anda pikir itu menyelamatkan simpanse? Tidak, dia mengambil pistol dan kemudian menjatuhkan lagi. Kobe kehilangan akal, dia menembak dengan liar ke para simpanse ada di dekat, menyebabkan simpanse yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka. Maurice juga terkena peluru. Saat berbahaya Caesar melompat turun seperti angin puyuh yang ditujukan ke Koba. Ketika Koba akan jatuh di bawahnya, ia memohon pengampunan kepada Caesar dan mengatakan bahwa simpanse tidak membunuh simpanse.
Caesar perlahan menarik tangannya, saat Koba mengira dia telah diselamatkan, Caesar mengucapkan kalimat, "Kau, bukan simpanse." Akhirnya melepaskan lengan Koba, Koba mengeluarkan tangisan menyedihkan dan jatuh. Kali ini Caesar tidak memaafkan Koba karena terlalu kejam. Begitu banyak orang tak bersalah dan simpanse mati karena Koba. Caesar melihat tentara datang di kejauhan, dia tahu bahwa perang tidak bisa dihindari. Caesar mengucapkan selamat tinggal pada Malcolm, Caesar diterima oleh para simpanse lagi. Mereka akan memiliki pertempuran terakhir mereka dengan manusia di film berikutnya. Manusia dan hewan sama-sama produk alam. Manusia memang lebih pintar, tapi bukan berarti kita berhak menentukan hidup hewan. Ketika kita menyakiti mereka, merusak lingkungan, pada akhirnya kita akan terluka. Ini adalah akhir video, jika kalian suka tolong beri like dan follow, ikut channel aku.